Berita Gorontalo hari ini, 24 Juli 2020. 3 kecamatan zona hijau di Pohuwato dapat bantuan pokok bersubsidi. Pohuwato, Humas, 3 kecamatan yang masih zona hijau di Kabupaten Pohuwato mendapatkan bantuan bahan pokok bersubsidi dari pemerintah Provinsi Gorontalo yang diserahkan langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang didampingi anggota DPR RI Ida Syahidah dan Bupati Pohuwato. Kamis 23 Juli 2020. Tadi kata Pak Camat Randangan, kecamatan ini masih bersih dari corona, masih berada di zona hijau, alhamdulillah. Tadi juga di Kecamatan Taluditi, sudah zona hijau. Kecamatan Patilanggeo juga masih bersih dari COVID. Tolong ini dipertahankan Pak Camat, Pak Bupati, kata Rusli. Gubernur 2 periode ini menambahkan, kondisi Gorontalo saat ini sudah new normal. Namun jumlah pasien yang terpapar corona malah naik. Berbeda saat pelaksanaan PSBB yang bisa menekan angka penularan COVID-19 ini. Jadi yang hadir di sini tolong sampaikan kepada keluarganya yang di rumah bahwa tolong tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan karena sudah tidak PSBB, maka dianggap sudah tidak ada ini corona. Tidak, corona masih ada. Selama belum ada obatnya, vaksinnya, corona masih ada, tegas Rusli. Ia bercerita, sudah 2 hari ini berada di Kabupaten Pohuwato untuk bergerilya, memberikan bantuan pokok bersubsidi kepada masyarakat terdampak COVID-19. Jika untuk terus memberikan sosialisasi yang masif untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Apa yang dibutuhkan masyarakat selalu kami penuhi. Berbagai bantuan sudah diserahkan. Sekarang tolong kami dengarkan himbauan Pak Presiden, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota. Ini semua demi kebaikan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada gunanya bantuan ini jika kita terpapar corona. Dan sekali lagi, pertahankan zona hijau ini, tandasnya. Seperti pelaksanaan Baksos NKRI Peduli sebelum-sebelumnya, Gubernur Rusli menyerahkan bantuan bahan pokok bersubsidi kepada masyarakat secara gratis. Untuk Kabupaten Pohuwato kali ini diserahkan bantuan kepada 1.500 KPM yang terbagi di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Taluditi, Kecamatan Randangan, dan Kecamatan Patilanggio, masing-masing 500 KPM. Wagub Gorontalo ikuti peringatan HAN 2020 secara virtual. Kota Gorontalo, Humas, Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim mengikuti peringatan Hari Anak Nasional HAN tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual di ruang kerja Wagub Kompleks Gubernur Gorontalo, Kamis 23 Juli 2020. HAN yang diperingati setiap tanggal 23 Juli tahun ini mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Maju dengan hashtag Anak Indonesia Gembira di Rumah. Pada peringatan HAN 2020, Presiden Joko Widodo Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi menyapa dan menyampaikan pesan kepada seluruh anak Indonesia secara daring. Dalam pesannya, Presiden Jokowi mengaku selalu semangat bekerja melihat senyum anak-anak Indonesia dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah. Setiap saya dan Ibu Iriana berkunjung ke daerah, ada satu hal yang selalu membuat saya dan Ibu semangat bekerja, yaitu melihat senyum anak-anak di Indonesia, ujar Presiden dalam pesannya yang disampaikan secara daring pada puncak peringatan HAN 2020. Jokowi juga berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tidak lupa mencuci tangan. Presiden juga meminta agar anak-anak tetap semangat dan bisa belajar dengan adaptasi kebiasaan baru. Anak-anak terus belajar ya, jangan lupa beribadah, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi virus corona ini segera berlalu, agar anak-anak bisa kembali belajar dengan guru di sekolah dan bermain dengan teman-teman, tutur Presiden. Sementara itu, Wagub Idris Rahim atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo memberi ucapan selamat HAN kepada seluruh anak di Provinsi Gorontalo. Idris berharap peringatan HAN tahun ini menjadi momentum dalam meningkatkan kepedulian orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Atas nama Pemprov Gorontalo, saya mengucapkan selamat Hari Anak Indonesia tahun 2020 untuk seluruh anak di Provinsi Gorontalo. Mari bersama melindungi anak-anak kita untuk kemajuan daerah dan bangsa, ucap Wagub Idris Rahim. Gugatan ditolak PT UN, Ani Hasan kalah telak. Gopos.id, Gorontalo, upaya Ani Hasan menjaga Edward Wall sebagai rektor terpilih Universitas Negeri Gorontalo UNG yang didasari surat keputusan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi nomor 32009-M-KP-2019 tanggal 24 September 2019 akhirnya pupus. Itu setelah gugatan yang dilayangkan Ani Hasan ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta
Jakarta, Kamis 23 Juli 2020. Ini adalah kekalahan kesekian kalinya Ani Hasan terhadap Edward Wolok. Kekalahan pertama dialami Ani Hasan ketika bertarung di pemilihan Rektor UNG. Ani Hasan mendapatkan 0 suara, sementara Mahludin Barwadi 41 suara, dan Edward meraih suara tertinggi yakni 63 suara. Kekalahan kedua Ani Hasan, yakni ketika ingin mempertahankan jabatannya sebagai Ketua PGRI Provinsi Gorontalo. Lagi-lagi Ani Hasan kalah merebut posisinya itu. Edward Wolok sebagai pendatang baru berhasil meraih suara tertinggi dalam konferensi PGRI Provinsi Gorontalo dengan perolehan 95 suara, unggul jauh atas para pesaingnya, yakni Ani Hasan meraih 27 suara, Weni Liputo 2 suara, dan Hanum Hulukati 1 suara. Kekalahan ketiga Ani Hasan yaitu ketika pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta yang melawan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kemendikbud tentang perkara nomor 246/G/2019/PTUN Jakarta tanggal 16/12/2019. Namun PT UN menolak gugatan tersebut karena dinilai tidak melalui proses hukum yang tertera dalam pasal 75 ayat 1 dan 2 serta pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Ketentuan Akuo. Air di bendungan Alele terus naik. Warga di bantara Sungai Bone wajib waspada. Gopos.id, Gorontalo, curah hujan tinggi yang melanda Gorontalo Jumat dini hari 24 Juli 2020 mengakibatkan Sungai Bone terus naik. Informasi dihimpun Gopos.id hingga pukul 10.41 WITA. Tinggi air Sungai Bone di bendungan Alele, Kabupaten Bone Bolango mencapai 2,90 meter dengan status awas. Sementara itu, di Kecamatan Pinogo Bone Bolango, saat ini hujan ringan dan ketinggian air sungai sudah mencapai 186 cm. Kondisi ini mewajibkan warga yang berada di bantaran Sungai Bone harus waspada. Jika hujan terus mengguyur, besar kemungkinan banjir bisa kembali terjadi. Hingga berita ini diterbitkan, air Sungai Bone terus meningkat dan diperkirakan 20 cm lagi. Air Sungai Bone bakal meluap. Status awas di Sungai Bone, potensi banjir lagi. Warga diimbau bersiap mengungsi. Gopos.id, Gorontalo, bagi warga yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Bone, sebaiknya waspada. Saat ini debit air Sungai Bone kembali meningkat. Informasi yang diperoleh Gopos.id, ketinggian air Sungai Bone di bendungan Alele sudah mencapai 2,90 meter. Bahkan air sungai sudah mencapai bagian atas permukaan pintu bendungan Alele yang terletak di Kecamatan Suawa, Bone Bolango. Saat ini bendungan Alele sudah berstatus awas. Sementara itu peringatan untuk siaga dan bersiap mengungsi disampaikan Bupati Bolango, Hamim Pou. Ia mengimbau agar masyarakat di daerah bantaran Sungai Bone bersiaga dan segera mencari tempat yang aman. Sejalan hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Gorontalo ikut siaga. Air mulai naik. Kami terus intensif berkoordinasi dan menerjunkan personel untuk memantau situasi air di jembatan Talumolo 1 dan Talumolo 2, ujar Kepala BPBD Provinsi Gorontalo, DR Sumarwoto.